Assalamualaikum Bu Amel. Waalaikumsalam, Mbak Erliana. Iya, kemarin saya sudah janjian sama Ibu Amel terkait apa yang ingin saya tanyakan atau saya diskusikan sama Ibu Amel. Oh iya, ya sesuai janjinya yang kemarin ya, Mbak Erliana. Hari ini kita melakukan pertemuan tatap muka. Ya, sebelumnya gimana kabarnya Mbak Erliana? Alhamdulillah baik Bu. Meskipun ada beberapa situasi yang mengganggu saya. Oh gitu. Ya syukur ya kalau baik-baik aja keadaannya. Oh ya, tadi Mbak Erliana mengatakan bahwa ada beberapa situasi yang mengganggu Mbak Erliana. Nah, bisa diceritakan itu apa Mbak hal yang mengganggu Mbak Erliana? Iya, jadi ini kan saya sekolah online kan Bu. Nah dulu tuh saya sempat sering kecanduan game online, maksudnya ya sosmed online, pokoknya segala hal yang berhubungan dengan online. Nah karena ini pembelajarannya jadi online, jadi saya kayak kembali lagi gitu loh Bu, kembali lagi seperti yang dulu gitu. Soalnya di rumah tuh kayak ngerasa gabut. Padahal sebenarnya nggak gabut Bu, cuma ya kayak suntuk gitu loh Bu. Nggak bisa keluar rumah. Jadi saya memuaskan diri saya sendiri itu melalui game online atau buka-buka Instagram dan lain-lain seperti itu. Jadi Mbak Herliana ini uh, terlalu sering main handphone, gadget, game online gitu ya. Padahal sebenarnya ada kesibukan lain yang harus dikerjakan gitu ya. Iya Bu. Nah, kira-kira kalau Mbak Herliana bisa ngitung dalam sehari itu bisa sampai berapa jam kalau main gadget itu? Jadi saya tuh kalau mengerjakan tugas itu nggak bisa fokus gitu loh Bu. Jadi misalnya mengerjakan tugas setengah jam, mainnya itu 2 sampai hampir 4 jaman, terus ngerjakan tugas lagi gitu. Jadi saya nggak bisa fokus ke satu pekerjaan gitu. Oh gitu. Berarti dalam sehari itu Mbak Herliana apa bisa dikatakan paling banyak itu main gadget daripada kegiatan lain gitu? Iya, Oh, waduh. Berarti saking ininya sama gadget ya. Terus, iya Bu. iya baik. Oke. Terus kira-kira dari perilaku Mbak Erliana yang sering main gadget itu biasanya menimbulkan dampak apa buat Mbak Erliana? Ya, saya tidak bisa mengatur diri sendiri. Maksudnya kan tadi kayak misalnya harusnya 2 jam itu pekerjaan sudah selesai, tapi malah jadi molor 1 hari, 2 hari karena saya itu sibuk bermain itu gitu. Oh ya Jadi baik. menghambat kegiatan sehari-hari saya sih Bu. Oh, oke. Ya, berarti kegiatan Mbak Erliana ini maksudnya perilaku Mbak Erliana yang keseringan bermain gadget ini berarti sering ini ya sampai mengganggu kegiatan sehari-hari gitu ya. Iya Bu. Sebentar ya Mbak Erliana, sebentar. Oh iya Bu. Ya, mohon maaf ya Mbak Erliana, jadi menunggu ada gangguan sebentar tadi. Oke, betul napa-napa Bu. Ya, jadi ya perilaku Mbak Erliana ini sampai mengganggu kegiatan sehari-hari gitu ya. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini
apa yang diharapkan dari Mbak Erliana? Saya mengharapkan kegiatan saya itu tersusun dengan baik gitu loh. Maksudnya saya bisa mengontrol diri saya sendiri, bisa manajemen diri saya sendiri. Waktunya bermain game ada, waktunya belajar ada, seperti itu. Tidak saya campur adukkan seperti itu gitu loh Bu. Oh ya, baik. Oh ya, Mbak Erliana, karena tujuan dari Mbak Erliana dari pertemuan ini sudah jelas ya. Jadi selanjutnya kita akan melaksanakan sesi konseling gitu. Jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai sesi konseling ya. Jadi konseling itu suatu proses bantuan dari konselor untuk konseli. Jadi saya sebagai konselor dan Mbak Erliana sebagai konseli. Jadi proses bantuan dari saya dengan cara mengarahkan Mbak Erliana untuk menyelesaikan masalah Mbak Erliana nantinya secara mandiri. Jadi di sini juga diperlukan peran aktif dari Mbak Erliana. Jadi tidak hanya saya yang berperan aktif, tapi Mbak Erliana juga harus peduli terhadap masalah yang dialami oleh Mbak Erliana. Begitu. Terus untuk konseling sendiri ada beberapa asas yang harus kita terapkan dalam proses konseling. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana semua hal yang kita bahas di hari ini bukan menjadi konsumsi publik begitu. Kecuali dari izin dari Mbak Herliana mungkin ada yang boleh mengetahui begitu. Tapi selebihnya tidak, ini bersifat rahasia apapun yang kita bahas. Kemudian ada asas kesukarelaan seperti yang dilakukan oleh Mbak Erliana hari ini, bersedia untuk melakukan tatap muka dengan saya secara sukarela tanpa paksaan dari orang lain begitu ya. Kemudian ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini di mana Mbak Erliana harus terbuka dengan saya terhadap masalah-masalahnya Mbak Erliana, bisa diceritakan kepada saya tanpa harus takut untuk disebarkan atau apa. Pokoknya intinya Mbak Erliana harus bisa terbuka agar masalah Mbak Erliana juga dapat terselesaikan gitu. Sebelumnya apa ada yang ditanyakan dulu dari proses konselingnya? Belum Bu, sudah jelas. Oke. Ya. Kemudian kita ini ya, dari tadi apa yang sudah Mbak Erliana ceritakan tentang masalah Mbak Erliana, ini saya ada salah satu strategi yang bisa dibilang cocok untuk mengatasi atau membantu Mbak Erliana menyelesaikan masalah Mbak Erliana terkait dengan mengontrol perilaku kecanduan gadget, ya bisa dibilang begitu ya. Jadi ini namanya strateginya adalah manajemen diri, Mbak Eliana. Nah, manajemen diri ini apa sudah pernah dengar sebelumnya? Manajemen diri mungkin sudah ya Bu, cuma nggak tahu strateginya kayak apa sih. Oh ya, oke. Nah, manajemen diri ini sebenarnya salah satu strategi yang dapat digunakan kepada seorang yang kurang bisa mengontrol perilaku, terutama perilaku-perilaku yang maladaptif. Maladaptif seperti apa? Seperti ya yang telah dibilang oleh Mbak Erliana tadi, tidak bisa mengontrol menggunakan gadget sampai menimbulkan dampak negatif. Nah, seperti itu perilaku maladaptif. Nah, bagaimana cara nanti Mbak Erliana bisa mengontrol perilaku tersebut? Itu ada beberapa tekniknya. Ada yang pertama ada teknik stimulus kontrol. Nah, di stimulus kontrol ini nanti Mbak Erliana akan saya arahkan untuk mengontrol stimulus. Ya, jadi stimulus ini situasi yang merangsang atau memicu munculnya perilaku maladaptif. Jadi hal-hal yang dapat memicu Mbak Erliana ini terus-terusan menggunakan gadget. Nah, seperti itu. Itu nanti akan dikontrol sehingga lebih dapat menimbulkan perilaku yang lebih baik. Begitu. Kemudian ada self monitoring. Nah, self monitoring ini nantinya akan dinyatakan dalam bentuk catatan tabel seperti itu. Nanti saya berikan contohnya agar self monitoring ini lebih memudahkan Mbak Erliana untuk melihat perkembangan dari Mbak Erliana. Sudah sejauh mana Mbak Erliana bisa mengurangi perilaku tersebut gitu. Kemudian ada self reward juga. Nah,
self reward ini apa? Self reward ini sebenarnya teknik supaya Mbak Erliana ini bisa terus mempertahankan upaya untuk melakukan perubahan perilaku. Jadi Mbak Erliana ini sebenarnya ketika kita melakukan perubahan ini kan harus butuh motivasi gitu ya. Nah, motivasinya berupa apa? Berupa penghargaan terhadap diri sendiri gitu. Nah, dari beberapa teknik yang sudah saya jelaskan, mungkin ada yang ditanyakan dari Mbak Erliana? Sampai sini sih belum, Bu. Mungkin nanti kalau di sesinya baru beberapa mungkin saya akan tanyakan seperti itu. Oke. Kira-kira Mbak Erliana setuju untuk menggunakan strategi yang sudah saya tawarkan tadi? Setuju, Bu. Baik, kalau begitu kita langsung ke ininya ya, sesi konselingnya. Jadi yang pertama saya tadi sudah menyebutkan ada stimulus kontrol. Nah di sini saya minta tolong Mbak Eliana untuk menyediakan kertas kosong dan ballpoint. Oh ya, sudah Bu ini. Oh ya, baik, bagus ya. Saya minta Mbak Eliana untuk membuat membuat tabel yang ada 3 kolom. Yang kolom pertama ada kolom situasi, yang kedua ada perilaku atau respon, dan yang ketiga ada konsekuensi. Ya, sudah. Nah, saya akan jelaskan untuk yang situasi ini, Mbak Erliana bisa isi dengan situasi apapun yang bisa memicu Mbak Erliana ini bermain gadget terus-terusan. Jadi situasi apapun yang membuat Mbak Erliana ini memicu Mbak Erliana untuk selalu main gadget itu apa? Kemudian respon atau perilaku. Nah, perilaku Mbak Erliana ketika Mbak Erliana merespon ada situasi tersebut itu apa? Misal ya bermain gadget atau bermain game atau main sosmed atau apa. Pokoknya perilaku yang merespon situasi sebelumnya. Nah, kemudian dari perilaku tersebut kira-kira konsekuensinya apa? Ketika Mbak Erliana bermain gadget terus-terusan, itu konsekuensinya apa bagi Mbak Erliana? Apakah Mbak Erliana jadi waktunya jadi terkurangi atau tugasnya tidak terselesaikan? Nah, seperti itu contohnya. Bisa dituliskan sekarang. Silakan. Iya, Bu. Bisa. Sudah, Bu. Ya, sudah ya. Ya, bisa dibacakan situasinya apa? Situasi pertama yaitu ketika saya mengerjakan tugas terlalu banyak, di situ saya merasa stres. Perilaku atau respon, saya membuka HP, bermain Instagram, jokes, YouTube, dan lain-lain yang membuat stres saya itu agak sedikit hilang. Konsekuensinya yaitu ya tadi pekerjaan saya terlambat dan mungkin bisa molor sampai 2 hari. Seperti itu. Iya, benar sekali. Nah, jadi sudah jelas ya antara situasi, terus respon terhadap situasi tersebut apa, kemudian konsekuensi dari respon tersebut apa. Jelas ya, Mbak Erliana sudah bisa memetakan. Nah, tujuannya kita membuat tabel tersebut, nantinya kita jadi tahu apa yang harus dikontrol, apa yang harus dikondisikan. Nah, jadi pada dasarnya Mbak Erliana, perilaku itu muncul karena kan ada situasi tertentu, seperti tadi yang sudah Mbak Erliana tuliskan ya. Jadi
gimana caranya kita supaya bisa mengontrol perilaku, ya kita harus bisa mengontrol bagaimana kita merespon situasi tersebut. Jadi sebenarnya perilaku muncul itu sebagai bentuk respon kita terhadap situasi. Nah, sampai sini bisa memperoleh pemahaman atau gimana? Sudah? Iya, Ya, sudah. jadi bagaimana cara mengontrol stimuli atau mengontrol supaya perilakunya bisa lebih adaptif? Nah, berarti itu ada beberapa cara. Yang pertama dengan cara menghentikan atau mempause. Apa yang dipause? Jadi antara situasi yang ada dengan respon, nah itu kan ada jeda. Sebelum kita merespon situasi tersebut, kita harus memberikan waktu dulu, waktu jeda. Jadi dari Mbak Erliana sendiri harus ada kemauan untuk mempause, itu yang namanya pause. Jadi ada jarak antara situasi dan respon. Nah, di antara kedua itu harus ada jeda, dan Mbak Erliana di jeda ini Mbak Erliana ngapain? Apakah cuma diam terus kembali menggunakan gadget atau gimana? Tidak. Jadi Mbak Erliana harus bisa berpikir kira-kira apa yang Mbak Erliana harus lakukan ketika ada situasi tersebut. Begitu. Paham? Paham, paham. Nah, jadi Mbak Erliana harus berpikir kira-kira kalau saya melakukan ini, kalau saya merespon ini kira-kira berdampak buruk nggak ya sama saya gitu. Jadi hal tersebut merupakan upaya supaya Mbak Erliana juga bisa mengurangi perilaku kecanduan gadget. Jadi harus lebih bisa berpikir gitu. Nah, sampai sini kira-kira Mbak Erliana paham? Paham, paham. Nah, setelah Mbak Erliana bisa berpikir kira-kira kalau saya terus-terusan main gadget kayaknya dampaknya buruk nih. Nah, kalau sudah bisa berpikir seperti itu, Mbak Erliana harus bisa melakukan hal yang lain. Jadi Mbak Erliana mengganti perilaku bermain gadget itu dengan perilaku lain yang lebih bermanfaat. Semisal Mbak Erliana ketika stres atau banyak tugas gitu ya, banyak tugas, apa yang dilakukan Mbak Erliana selain bermain HP kira-kira? Biasanya saya tetap gini, biasanya saya buka, kan saya mengerjakannya di laptop. Nah, itu saya biasanya buka YouTube. Ya. Nah, saya itu nyalakan lagu tapi sambil ngerjakan gitu. Biasanya sih seperti itu. Oh, kalau masih maksudnya sebagai ini aja, maksudnya nggak sampai mengganggu pekerjaan sih nggak apa-apa ya Mbak Erliana. Maksudnya sekedar untuk hiburan aja sih nggak apa-apa. Nah jadi kayak hal-hal tersebut. Jadi kan kalau misal Mbak Erliana hanya sekedar membuka musik, nah kan sebenarnya itu sudah suatu usaha untuk membatasi diri tidak menggunakan gadget terlalu lama saat mengerjakan tugas, begitu. Jadi itu beberapa cara untuk mengontrol stimulus atau mengontrol respon Mbak Erliana dalam merespon situasi gitu. Nah, selain itu, misal bisa juga Mbak Erliana dengan melakukan atau mengubah tempat dari keberadaan handphone. Misal, biasanya Mbak Erliana ketika mengerjakan tugas atau apa, handphone pasti selalu berada di dekat Mbak Erliana kan. Nah, sebagai upaya untuk mengontrol diri, nah Mbak Erliana bisa menempatkan handphone lebih jauh dari Mbak Erliana supaya Mbak Erliana fokusnya tidak terpecah ke HP. Biasanya kan kalau nugas kadang-kadang lihat HP itu kayaknya kepingin buka HP terus gitu kan ya. Jadi bisa dilakukan dengan hal-hal seperti itu. Nah, sampai sini dengan strategi mengontrol respon ini, apakah Mbak Erliana memperoleh pemahaman? Oh, sudah, Bu. Jadi intinya ketika saya ingin melakukan misal melakukan membuka HP atau kecanduan lah intinya. Ya. Itu sebisa mungkin saya berpikir dulu bagaimana konsekuensi ketika saya melakukan perilaku itu gitu. Iya, benar. Nah, sudah
Paham ya Mbak Eliana? Kira-kira Mbak Eliana kalau saya minta mempraktekkan bisa? Saya mempraktekkan berarti berbicara atau gimana, Bu? Iya, bicara juga nggak apa-apa. Jadi sesuai situasi yang tadi sudah Mbak Eliana catatkan itu. Oh gitu, seolah-olah gitu Iya, saya. Oh gitu ya. ya, bisa, Bu. Sekarang ya, Bu. Iya. Saya mengerjakan tugas terlalu banyak. Ya. Saya ingin membuka HP, bermain Instagram, Joox, dan lain-lain. Tapi saya harus berpikir ketika saya bermain gadget terlalu banyak, saya sadar bahwa itu akan menunda pekerjaan saya dan gimana caranya saya harus tetap mengerjakan tugas saya sesuai dengan deadline dan pengerjaannya. Mungkin saya bisa memindahkan HP saya atau menjauhkan HP saya di dalam kamar atau hanya sekedar membuka musik untuk merilekskan diri saya atau mengganti perilaku yang tadi saya suka menonton HP dan lain-lain secara berlebihan. Baik. Sudah bisa gitu ya Mbak Eliana, sekiranya sudah paham gitu ya tentang stimulus kontrol itu gimana. Nah, setelah Mbak Eliana sudah bisa melakukan stimulus kontrol, nah kan lebih baik jika Mbak Eliana ini melakukan self monitoring yang dilakukan dengan cara mencatat dalam bentuk tabel. Nah, tabelnya seperti apa? Nah, jadi saya izin ini dulu ya, menunjukkan lewat share screen. Nah, sudah tampak ya? Sudah tampak? Oh iya, Bu, sudah tampak. Nah, ini contoh tabelnya ya. Jadi ada tanggal dan waktu, situasi, kemudian dialog internal. Dialog internal ini apa? Dialog internal ini pikiran atau pernyataan yang Mbak Erliana katakan pada diri Mbak Erliana sendiri ketika situasi tersebut muncul. Jadi, ya pernyataan apapun itu, kemudian ada perilaku. Perilaku ini respon terhadap situasi tersebut. Seperti yang tadi, yang sudah saya contohkan tadi sebelumnya, cuman ini ada beberapa tambahan. Kemudian setelah itu ada kepuasan dalam menangani situasi. Kepuasan dalam menangani situasi ini Mbak Elena bisa nyatakan 1. Dalam skala 1 ini kurang puas, 2 sedikit puas, 3 puas, 4 sangat puas. Jadi kira-kira Mbak Eliana ini puas nggak ya dalam menangani situasi tersebut gitu. Kemudian yang terakhir ada alternatif perilaku berikutnya untuk mengatasi situasi tersebut. Jadi ini kayak kira-kira Mbak Eliana ini memperkirakan perilaku berikutnya yang bisa Mbak Eliana lakukan yang lebih baik untuk mengatasi situasi tersebut itu apa gitu. Kayak gitu contohnya. Nah, apakah jelas? Iya, Bu, jelas. Jelas ya. Jadi self monitoring ini Mbak Eliana tujuannya untuk supaya Mbak Eliana tahu perkembangan Mbak Eliana dalam upaya mengurangi perilaku kecanduan gadget. Jadi Mbak Eliana lebih tahu, mengevaluasi diri juga, begitu. Kemudian yang terakhir ada self reward nanti. Self reward ini seperti yang tadi saya katakan bahwa untuk mempertahankan perilaku Mbak Eliana ini, Mbak Eliana bisa melakukan hal-hal untuk sebagai bentuk penghargaan diri melalui pujian, misal karena Mbak Eliana sudah memiliki kemauan, keinginan untuk mengurangi perilaku Mbak Eliana dalam menggunakan gadget. Nah, sebenarnya kan hal tersebut nggak mudah, ya kan? Untuk Mbak Eliana mungkin itu bukan hal yang mudah, maka
perlu adanya self reward untuk memotivasi Mbak Eliana agar tetap mempertahankan perilaku tersebut, perilaku yang lebih baik. Jadi kira-kira kalau saya boleh tahu kalimat apa yang bakalan Mbak Eliana gunakan untuk sebagai bentuk self reward untuk diri Mbak Eliana? Mungkin ya Bu ya, saya akan berkata menurut saya kalau self reward saya ini bisa pakai kata-kata ya Bu ya. Bisa. Menunjukkan kepuasan terhadap kemajuan saya bisa mengatasi kecanduan ini. Jadi saya berpikir saya pasti bisa. Jangan maksudnya jangan melakukan hal itu. Gitu saja sih Bu self reward saya. Mungkin ketika situasi berikutnya mungkin saya bisa lebih baik untuk self reward gitu. Ya, pokoknya ya self reward jangan sampai lupa ya dalam upaya untuk memotivasi diri Mbak Eliana supaya tetap melakukan kegiatan mengurangi perilaku tersebut begitu. Nah, setelah Mbak Eliana sudah bisa melakukan motivasi tersebut, tetap mempertahankan upaya mengurangi perilaku kecanduan gadget. Nah, setelah itu Mbak Eliana saya minta untuk membuat sebuah grafik. Ini sangat simpel grafiknya sebenarnya. Nah, seperti ini. Nah, ini grafiknya nantinya menggambarkan perkembangan dari Mbak Eliana. Karena Mbak Eliana ini tujuannya untuk mengurangi perilaku kecanduan gadget, ya, berarti gambarnya nanti grafiknya menurun seperti yang sudah dicontohkan ini. Ini hanya contoh saja yang saya ambil dari buku. Jadi untuk sumbu Y-nya atau sumbu yang tegak, ini nanti Mbak Eliana bisa isi dengan durasi Mbak Eliana dalam sehari itu bisa menghabiskan berapa jam dalam menggunakan gadget. Tapi hanya dalam bentuk kelipatan 4 saja. Jadi mulai dari 4, 8, 12, sampai 24. Karena kan dalam satu hari ada 24 jam gitu ya. Terus untuk yang sumbu mendatarnya itu hari. Jadi mulai hari ke-1 sampai hari ke-21 nanti kita akan terus melihat progres Mbak Eliana. Jadi ini penilaiannya per hari. Maksudnya kayak daily report atau laporan per harinya Mbak Eliana ini sudah berkurang berapa lama dalam menggunakan gadget. Begitu. Paham Mbak Eliana? Apa sanggup melakukan ini? Iya, paham Bu. Ya, semoga Mbak Eliana bisa berkomitmen untuk melakukan self management ini ya, meskipun rangkaiannya banyak, ya. Tapi saya harap Mbak Eliana bisa melakukan sesuai dengan apa yang saya instruksikan sebelumnya. Ya, harapannya supaya Mbak Eliana bisa mengurangi perilaku maladaptif begitu ya. Oh ya, sampai sini apa ada yang perlu ditanyakan dari Mbak Eliana? Kalau sampai sini masih belum, Bu. Terus untuk ininya tadi untuk grafiknya itu kan kita akan memantau perkembangan Mbak Eliana. Jadi setiap minggunya nanti selama 3 minggu, setiap minggu akan ada 1 kali pertemuan untuk melihat progres Mbak Eliana sudah berkembang sampai mana begitu. Jadi nanti ketika kita mengadakan pertemuan atau tatap muka via Zoom seperti ini, Mbak Eliana bisa menunjukkan grafiknya ya, grafik yang sudah dibuat tadi, sehingga kita bisa menganalisis kira-kira sudah sampai mana perkembangannya dan mengevaluasi kesulitan apa yang Mbak Eliana alami selama pelaksanaan manajemen diri. Begitu. Ya, apa ada yang ditanyakan Mbak Eliana sebelum saya tutup?
Iya, saya bertanya Bu, kalau misalnya kan tadi jadwalnya setiap 3 minggu. Nah, Ya, kalau misalnya sebelum sampai 3 minggu itu saya sudah merasa bahwa saya emang banyak kendala gitu. Apakah saya bisa menghubungi Ibu Amal sebelum 3 minggu itu? bisa. Jadi selama 3 minggu ini memang ini Mbak, memang kita kita melakukan monitoring terus. Jadi kalau memang ada kesulitan Mbak Eliana bisa langsung lewat PC WA, boleh, boleh saja, silakan. Iya Bu. Begitu. Terima kasih ya Bu. Baik, jika sudah cukup pertemuan kali ini, boleh saya akhiri ya. Iya Bu. Ya, baik. Semoga dari pertemuan ini Mbak Eliana bisa mengambil manfaatnya dan bisa tetap konsisten melakukan manajemen diri, begitu ya. Terima kasih Mbak Eliana sudah menyempatkan waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Amel.